24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan dalam setahun, tapi seakan harta rezeki yang kita dapat segitu-segitu saja. Keterlambatan harta, keterlambatan rezeki bagi kita ma'asyiral muslimin bukan berarti tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. معاشر المسلمين وزمرة المتقين rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah agung yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita adalah kisah perjalanan Nabi Musa bin Imran dan hamba Allah yang saleh Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Perkenankan aku untuk dapat ikut beserta denganmu agar aku juga belajar dari engkau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, engkau takkan sanggup bersabar denganku. Seakan-akan Khidir ingin berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Khidir seorang hamba Allah yang saleh. Menurut sebahagian ulama, beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, hamba Allah yang saleh. Nabi Musa seorang nabi Allah, rasul Allah, nabi ulul azmi, meminta kepada Khidir agar dapat diperkenankan belajar ilmu-ilmu yang diberikan, diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada Khidir. Apa kata Nabi Musa? Izinkan saya ikut. Jawab Khidir, engkau takkan sanggup bersabar. Seakan-akan Khidir ingin berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sebanyak apapun penderitaan yang telah engkau jalani, ketika engkau masih bayi merah, engkau sudah dihanyutkan di sungai oleh ibumu untuk menyelamatkanmu. Betapa pedihnya keadaan itu. Engkau tumbuh dewasa berada dalam kekuasaan Fir'aun, raja yang zalim dan aniaya. Kemudian terjadi pada dirimu hal-hal luar biasa yang meminta engkau untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Banyak perjalanan yang engkau lalui wahai Musa,
tapi untuk bersama denganku engkau takkan bisa bersabar. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Nabi sekelas Nabi Musa pun untuk menuntut rahasia-rahasia Allah di tangan Khidir belum tentu bisa bersabar. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Peristiwa pertama yang mereka lalui ketika Nabi Musa sudah diizinkan untuk ikut serta, dengan catatan jangan banyak tanya sebelum saya menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Baik, kata Nabi Musa, mereka menaiki sampan milik seorang nelayan. Ketika di atas sampan, tiba-tiba Nabi Khidir mengambil sebilah kapak dan merusak sehelai papan sampan tersebut. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa protes, laqad ji'ta syai'an imra. Engkau sudah melakukan kesalahan besar, engkau merusak milik orang. Khidir mengatakan, tadi saya sudah katakan engkau takkan sanggup bersabar, tapi dimaafkan. Kemudian sampai di suatu kampung, nampak anak kecil. Khidir membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa pun protes. Intinya, laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau sudah melakukan perkara yang mungkar, Khidir. Apa kata Khidir? Tadi saya sudah bilang engkau takkan sanggup bersabar. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan. Kata Khidir, kalau engkau bertanya sekali lagi, maka itulah waktu kita berpisah. Masuk di sebuah perkampungan. Tak ada seorang pun di kampung tersebut yang menjamu Nabi Musa dan Khidir. Tak ada mereka yang menawarkan makanan ataupun minuman. Mereka masuk ke kampung itu, nampak oleh Khidir tembok rumah yang akan runtuh. Tembok tersebut, rumah tersebut milik anak yatim. Di bawahnya tersimpan harta. Lalu diperbaiki oleh Khidir. Kata Nabi Musa, kan bisa kita minta upah. Orang kampung ini tak ada satupun yang menjamu kita. Kenapa engkau tidak meminta upah? Apa kata Khidir? Inilah waktu kita berpisah Musa. Ma'asyiral muslimin, Nabi Musa yang mendapat predikat Nabi Ulul Azmi dikatakan oleh Nabi Khidir untuk menggali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, bersama denganku engkau tak akan sanggup. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dirusaknya sampan tersebut itu boleh jadi perumpamaan dari rusaknya properti milik kita, hilangnya harta benda kita, binasanya kekayaan kita, rusak kebun kita, tak berhasil panen kita. Semuanya itu ma'asyiral muslimin adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun di antara kita yang dapat menyelami takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidir merusak sampan tersebut, justru itulah yang akan menyelamatkan mereka, yang akan menyelamatkan sampan itu dari seorang raja zalim yang merampas sampan manapun. Dirusak oleh Khidir agar sampan itu tak sempurna penampilannya. Gunanya apa? Agar nelayan itu tetap dapat mencari nafkah di tengah lautan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta kita, hak milik kita, benda kita, kekayaan kita adalah kebaikan sesungguhnya untuk kita. Setidak-tidaknya itu dapat menyadarkan kita ma'asyiral muslimin bahwa kita ini, jangankan harta kita, jangankan jabatan kita, jangankan kekuasaan kita, kita ini saja adalah propertinya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini saja adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kerusakan pada milik kita, sesungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memulangkannya kepada Allah taala. Matinya anak yang masih kecil dibunuh oleh Khidir, secara zahir itu adalah pembunuhan.
Tapi Nabi Khidir sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak tersebut tumbuh besar dalam kekufuran. Andai kata dia dibiarkan tumbuh kembang dewasa, maka dia akan menjadi orang yang kafir, akan merugikan kedua orang tuanya. Maka Allah berkehendak dengan dilenyapkannya nyawa anak tersebut diganti dengan anak yang saleh. Itu tak diketahui oleh Nabi Musa. Kalau dibawa kepada diri kita, boleh jadi itu kehilangan keluarga, kehilangan sanak famili kita, kehilangan sesuatu yang kita cintai, karib kerabat kita. Kita tak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kejadian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Musa pun tak bisa mendeteksinya. Boleh jadi kita tidak mendapatkan, Allah menyimpan sesuatu yang lebih mulia untuk kita. Itu yang dikatakan oleh ulama kita, al-man'u haqqul ata'. Tidak memberi justru itulah pemberian yang sebenarnya. Ada orang tak dapat jabatan. Tak dapat jabatan itu justru adalah pemberian yang sebenarnya. Ada orang yang tak punya kekayaan, tidak memiliki kekayaan, itu adalah pemberian yang sebenarnya. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu kapan kita harus mendapat jabatan, kapan kita harus kaya, kapan kita harus berlebih daripada orang lain. Tidak memberi adalah pemberian yang sesungguhnya. Kalau kita larikan itu kepada akidah kita, membantu memperbaiki rumah tanpa meminta upah, boleh jadi itu keterlambatan rezeki bagi kita. Bekerja siang malam, pergi habis solat subuh, pulang sebelum matahari terbenam, 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan dalam setahun. Tapi seakan harta rezeki yang kita dapat segitu-segitu saja. Keterlambatan harta, keterlambatan rezeki bagi kita ma'asyiral muslimin bukan berarti tidak ada. Kenapa? Karena yang lebih mengetahui apa yang layak untuk kita, sekali lagi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang dialami oleh Nabi Musa, yang Nabi Musa tak sanggup bersabar untuk kejadian itu, kita bawa kepada diri kita. Iman kita tak sama dengan iman Nabi Musa. Artinya apa? Ujian yang diberikan kepada kita pun takkan sebesar ujian yang diberikan kepada Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan sekarang ini kita perlu sekali mendalami akidah kita. Kita perlu memandang diri kita siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar hal-hal yang berlalu di hadapan kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita, kita tahu bahwa itu semuanya adalah takdir Allah taala, keputusan Allah taala. Rahasianya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu akan disingkap oleh Allah taala, tidak kepada semua orang, kepada hamba-hambanya yang tertentu. Hamba-hambanya yang diberikan rahasia tersebut tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain. Agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Bukan berarti yang dilakukan Nabi Khidir, yang dilakukan oleh Khidir juga harus dilakukan oleh Musa. Tidak, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Nabi Musa mengikuti perbuatan Khidir lalu menghalalkan darah anak lain. Tidak seperti itu. Tapi ada rahasia takdir di sana yang kita tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Mudah-mudahan dalam keadaan sekarang ini kita senantiasa dapat memulangkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.